Kasus Jeffrey Epstein itu menunjukkan kepada dunia betapa, mohon maaf, sistem humanisme yang mereka bangun itu tidak ada sama sekali. Salah satu program yang mereka sebarluaskan apa? PT. Dan itu program tunggal global, Pak, untuk merusak. Itu serius, Pak, tidak main-main. Kenapa baru sadarnya sekarang? Karena kita tidak melihat itu. Faktanya Allah tunjukkan. Begitulah keadaan dunia hari ini. Saking kacaunya. Kita masih bisa santai. Kita punya generasi, Pak, anak-anak, anak muda kita, yang hari ini yang paling kita khawatirkan bukan generasi tua, yang paling kita khawatirkan bukan anak-anak, tapi yang paling kita khawatirkan hari ini adalah generasi muda kita yang dalam dua kondisi, terombang-ambing. Bayangkan, di tengah rusaknya pendidikan, di tengah rusaknya politik, di tengah rusaknya ekonomi, mereka berada pada kondisi harus mempertahankan apa? Imankah? Akhlakkah? Ilmukah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Hasyr ayat 111 sampai 117. Yang bawa Al-Quran silahkan boleh dicek di Google atau di mana silahkan. Di dalam surat Al-Hasyr antara ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ada ayat yang ke-14 berbunyi, La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ini ayat poin ayat ke-14. Tapi sebelum ayat ke-14 itu ada ayat 11, 12 dan 13. Di dalam surat Al-Hasyr ini berbicara tentang 3 kelompok. Kelompok pertama Yahudi, kelompok kedua Nasrani, kelompok ketiga itu kelompok yang paling berbahaya. Namanya nafaku, munafiqun. Kalau kita bicara tentang munafiqun atau nifaq, di dalam hadis Nabi ada 2 hadis yang khusus. Hadis pertama mengatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bicara dusta, janji ingkar, kemudian amanah khianat. Itu secara sifat daripada kategori munafik. Di dalam hadis yang kedua kata Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 karakter orang munafik. Satu di antara 4 ini, 3-nya sudah kita sebut. Yang terakhir itu wa idza jadala asyrafa. Kalau mereka berdebat, berkelahi, bertikai, mereka kemudian berlebihan, kata Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Di dalam surat Al-Hasyr ini ada sebab musabab. Kita bicara dulu pertama Nabi datang ke Yasrib. Nabi datang ke Yasrib, ada satu kelompok yang tidak suka, dikepalai oleh Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul ini adalah gembongnya munafik kelak di Madinah. Jadi kepala daripada orang munafik di Madinah itu ada namanya Abu Ubaid bin Salul. Kenapa Abu Ubaid bin Salul ini menjadi orang munafik? Ada sebab, ada. Sebabnya sederhana saja. Sebabnya adalah kekuasaan. Sebelum Nabi datang ke Yasrib, itu seharusnya yang akan menjadi pemimpin Yasrib itu adalah Abu Ubaid bin Salul sebagai calon terkuat menjadi pemimpin Yasrib. Calon terkuat. Tetapi orang-orang Yasrib ini sudah mendengarkan Islam sebelum Nabi datang. Mereka masuk Islam terlebih dahulu. Maka ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka menunggu Nabi di perbatasan antara Makkah Madinah. Uniknya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, uniknya ketika Nabi sampai ke Yasrib, kalimatnya Yasrib, ketika itu ada tempat yang disebut dengan Quba. Quba itu nama tempat sebelum menjadi masjid. Masjid Quba diambil dari namanya. Di depan Masjid Quba itu 500 meter dari Masjid Quba ada masjid sederhana. Tapi Bapak Ibu tak pernah lihat lagi itu masjid, tak ada. Karena sudah dihancurkan. Nama masjidnya Dirar. Apa nama masjidnya? Dirar. Allah abadikan masjid ini di dalam Al-Quran. La tattakhidhu diraran li ta'tadu. Jangan kalian jadikan masjid itu untuk merusak, berbahaya bagi setiap manusia. Karena ada sebab, ada. Nanti sebabnya kita runut. Kemudian sampai Nabi ke Yasrib nih, sampai Nabi di Yasrib, singgah di Quba, bangun masjid namanya Masjid Quba. Kemudian seminggu kemudian atau setelah pembangunan masjid, Nabi pindah ke Madinah. Yang sekarang disebut dengan Masjidin Nabawi, Madinatul Munawwarah. Jadi ini sebab. Apa kaitan dengan ayat tadi? Kaitan dengan ayat tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abu Ubaid bin Salul menghasut orang-orang kabilah-kabilah yang ada di situ untuk tidak percaya kepada Muhammad. Uniknya, Abu Ubaid bin Salul kalah pamor. Kalah pamor. Nabi Muhammad lebih dulu punya pamor yang baik. Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya dengan sifat dan karakternya. Singkat cerita, Abu Ubaid bin Salul harus mencari cara untuk menggeser Muhammad. Apa alasannya? Ini orang bakal jadi pemimpinnya Yasrib. Ternyata benar. Penduduk-penduduk Yasrib yang sudah menjadi muslim itu, mereka kemudian membaiat baginda Nabi menjadi pimpinan, pemimpin, khalifah. Ini awal mula sebelum terbentuknya konstitusi pertama di dunia. Itu terjadi di negeri Madinah yang diperkuat dengan Piagam Madinah. Pernah dengar Piagam Madinah Bapak Ibu ya? Pernah tahu isinya apa? Salah satu di antara isi Piagam Madinah itu adalah memperdamaikan Ansar, Muhajirin, Yahudi, Nasrani. 4 ini disatukan oleh Nabi dalam satu negeri yang dikenal dengan Madinah. Maka Madinah itu ada 2. Ada Madinah, ada Al-Madinah. Kalau dia Al-Madinah berarti kota Madinah. Tapi kalau dia Madinatul Munawwarah atau Madinah, itu dia Madinah yang sekarang. Kalau Al-Madinah itu artinya apa? Kota. Tinggal di mana? Di Al-Madinah Sore, Al-Madinah Pekanbaru. Itu penyebutan nama saja. Karena 2 ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Singkat cerita, Abu Ubaid bin Salul menghasut semua kabilah untuk
berlawan kepada Nabi Muhammad karena Nabi sudah menghasut orang-orang yang ada di situ untuk masuk ke dalam Islam. Tapi sebenarnya Nabi bukan menghasut, kedatangan Nabi itu menjadi berkah bagi mereka. Sayang Abu Ubaid bin Salul ini tak memandang itu. Abu Ubaid bin Salul dibutakan oleh kekuasaan, seolah-olah itu adalah haknya dia. Sehingga Nabi Muhammad dituduhlah perampas kekuasaan. Disinilah awal mula yang disebut dengan strategi politik yang dibangun oleh Nabi. Ketika kita bicara politik, Bapak Ibu, Nabi hijrah Mekah Madinah bukan tanpa sebab. Yang pertama, mengumpulkan kekuatan. Yang kedua, politik ekonomi. Yang ketiga, strategi Nabi untuk menguasai dunia. Itu harus dipahami dulu. Kenapa demikian? Ini sejarah. Karena ini faktanya begitu. Nanti ada kaitannya. Abu Ubaid bin Salul akhirnya frustasi, menghasut orang-orang ini, bekerja samalah dengan dua kelompok. Namanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu ada dua yang dihasut, yang dikerjasama dengan Abu Ubaid bin Salul. Satu Bani Nadir, yang kedua Qainuqa. Siapa namanya Bapak Ibu? Bani Nadir, Qainuqa. Ini penting dipahami. Mendapat hasutan daripada Abu Ubaid bin Salul, apa kata gembong munafik? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini karakternya Abu Ubaid bin Salul. Kata Abu Ubaid bin Salul, kalian pokoknya bikin onar di Madinah, kami akan bantu kalian. Nanti kita lihat karakter Yahudi dari dulu sampai sekarang. Hampir mirip Pak, tidak ada bedanya. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Kalian pokoknya buat rusuh. Kalau kalian dikeluarkan dari Madinah, kami ikut dengan kalian, kata Abu Ubaid bin Salul. Kalau kalian dibunuh, kami yang akan bantu. Semangat sekali untuk menghancurkan Nabi, untuk membunuh Nabi. Fitnah dibuat, semua dibuat. Tapi ketika Nabi gerah dengan karakter mereka, ini sebab turunnya ayat tadi. Ketika Nabi sudah gerah, apa kata Abu Ubaid bin, apa kata Nabi? Wahai Yahudi Bani Nadir, pergi, diusir Pak. Ada yang pindah ke Tabuk. Nanti kedua, ada yang pindah ke Khaybar. Ini nanti asal muasal perang Tabuk, perang Khaybar. Perang apa namanya? Tabuk. Pernah dengar perang Tabuk Bapak Ibu? Sejarah perang Tabuk itu sejarah umat Muslim dengan Yahudi. Sejarah umat perang Khaybar itu antara Muslim dengan, jadi dua. Kedua-duanya kedua-duanya yang sudah diusir oleh Nabi dari Madinah. Dulu mereka ini penghuni Pak, penghuni. Sehingga kata Nabi, kata Abu Ubaid bin Salul, kalau kalian buat rusuh, kami akan membantu kalian. Tapi perhatikan kalimatnya. Kalimatnya perhatikan. Kata Allah dalam Al-Quran, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Ketika mereka diusir, apa kata Abu Ubaid bin Salul dan gembong-gembongnya? Maaf, kami tidak tahu menau urusan kalian. Itu setelah Yahudi bikin onar. Ketika para Yahudi terbunuh, apa kata Abu Ubaid bin Salul? Kami tidak akan membantu. Lihat karakternya Pak, karakternya. Ini karakternya orang munafik. Dzal wajhain, dua wajah. Wajar ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kami beriman. Ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi Nasrani, kami bersama dengan kalian. Ini karakteristik. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitan dengan ayat tadi? Ini yang saya sampaikan. Ini sejarah. Di balik persoalan global dunia hari ini, itu cuma satu isyarat. Perperangan agama. Yahudi Muslim. Ketika agama Yahudi ini menjadi raja di dunia, yang akan menaungi tiga agama sekaligus. Pluralisme. Ketiga-tiga agama ini menjadi sebab
ingin digabungkannya semuanya, itulah yang disebut dengan agama nenek moyang kami. Disebut dengan agama Ibrahim. Agama Ibrahim ini untuk menjadi simbol kekuatan mereka kelak di akhir zaman, yang mereka sebut sebagai Abrahamic religion, agama Ibrahim, yang menyatukan 3 agama sekaligus, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini sudah terjadi Bapak Ibu, sudah terjadi. Salah satu perannya orang-orang Eropa hari ini itu merusak itu. Makanya mohon maaf, berbagai macam cara mereka lakukan. Dan cara pertama yang terbesar yang mereka lakukan untuk menaklukkan dunia ini bukan lagi persoalan yang lain, dan itu terletak pada persoalan fulus, ekonomi. Makanya Nabi sampai di Madinah ketika orang Mekah itu masih melawan, itu yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi memblok tijarah, perdagangan yang datang dari Madinah. Itu ketika Madinah ditutup untuk Mekah, itu orang Mekah kalang kabut itu Pak. Kalang kabut. Karena termasuk jalan. Pada masa Nabi Ismail alaihissalam, itu sebagai jalan. Tempat para musafir lewat. Yang punya kekuatan, yang punya tijarah ekonomi di situ dia. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tampak sekali kekuatan Mekah ketika itu lemah dari sisi ekonomi ketika Madinah menutup kerjasama dengan Mekah. Itu ketika Nabi datang di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah katakan di dalam Al-Quran, ini poinnya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana. Wahai umat muslim, orang beriman, percayalah bahwa orang di itu, Nasrani itu, Israel itu tidak akan pernah menyerang Anda dalam ketika Anda bersatu. Tidak akan. Karena Yahudi tahu. Bapak Ibu, rahib-rahibnya menyampaikan kepada mereka bahwa kebangkitan Islam itu nyata dan pasti. Inilah yang menjadi pusat perhatian mereka hari ini. Bagaimana caranya Islam ini harus hancur yang tidak sesuai dengan perkataan rahib mereka, rabi mereka, bukan rahib, rabi. Kebangkitan Islam pasti. Cuma uniknya umat Islam yang tak yakin dengan kebangkitan itu. Yakin Pak? Umat Islam tak yakin. Kenapa saya katakan umat Islam tak yakin? Banyak umat muslim tidak bangga dengan Islam itu sendiri. Unik. Banyak umat muslim yang ikut menghancurkan pundi-pundi keislaman itu. Nilai-nilai keislaman itu. Pertanyaannya, alasannya apa? Alasannya sederhana saja. Alasannya adalah dunia. Alasannya dunia. Maka kata Nabi, salah satu penyakit yang akan menjangkit penyakit pada umatku, kata Nabi, ada namanya al-wahan. Hubbud dunia, cinta dunia. Wa karahiyatul maut, benci akan kematian. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam. Kelak di akhir zaman umatku itu akan terjangkit 6 penyakit, kata Nabi. Yang pertama, al-ashar wal batar. Al-ashar berlebihan dalam memiliki harta. Al-ashar itu kufur nikmat. Wal batar berlebihan dalam nikmat. Artinya dia gunakan pada sesuatu yang tak bermanfaat, bahkan keluar daripada syariat. Yang ketiga, at-takatsur, bermegah-megahan. Yang keempat, at-tanajus fid dunya, mereka lomba-lomba dalam urusan dunia. Sekarang saya tanya, faktanya hari ini orang lomba-lomba dunia atau lomba-lomba akhirat? Lomba-lomba dunia atau lomba akhirat? Lomba kursi atau lomba baca Quran? Orang hari ini, kalau ada anak-anak hari ini ikut lomba dan kaitannya dengan dunia, itu jor-joran ngasih dananya. Tapi coba lomba qiraati Al-Quran atau musabaqah, musabaqah tilawatil Quran, itu yang tahu 1, 2, 3 orang aja.
Beberapa waktu yang lalu ada anak Indonesia juara 2. Orang Indonesia juara 2, nggak dikenal sampai hari ini. Banyak sekali. Itu bukti sekulerismenya kencang di Indonesia ini, Pak. Itu bukti bahwa bagaimana agama itu harus digoyang. Agama bukan menjadi perhatian. Apa yang menjadi ketakutan Yahudi terhadap Islam? Satu saja, kembalinya anak-anak Muslim itu kepada Quran. Selesai, Pak. Cuman itu doang. Karena saya ditanya, Pak, jam berapa ente bangun? Saya bangun jam 4 subuh, saya bilang. Karena ketika itu saya bangun jam 4, Pak. Kami satu kamar. Dia bilang diajarkan bangun itu jam 3, bukan jam 4. Tahu Bapak Ibu apa alasan jam 3? Habis bangun kami mandi. Setelah mandi kami baca kitab Anda. Kami baca kitab Anda. Coba bayangkan. Al-Quran. Dan itu kami diberikan waktu untuk berdiskusi, Pak. Memang begitu. Karena waktu itu kami mengikuti perkuliahan. Sistemnya adalah berdebat langsung dengan orientalis. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami, hari ini pembuktiannya nyata. Kasus Jeffrey Epstein itu menunjukkan kepada dunia betapa, mohon maaf, sistem humanisme yang mereka bangun itu tidak ada sama sekali. Tidak ada yang lebih humanis daripada Islam, tak ada. Tidak ada yang lebih toleransi daripada Islam, tidak ada. Semua menunjukkan agama Islam. Cuma satu, orang Muslim tak sadar. Maka kata Allah dalam Al-Quran, umat Muslim ini harus paham. Orang mukmin harus paham. Orang Yahudi tidak akan menghancurkan kita kalau kita bersatu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 1925 dari saat itu sampai hari ini, cuma satu yang harus dilakukan oleh dia untuk menang, menghancurkan umat Muslim. Merasa khawatir dengan umat Muslim. Aku khawatir kalau umat Muslim ini ketika sholat Jumat rame. Dia takut, Pak. Takut apa? Kalau umat Muslim ini bersatu. Takut dia, Pak. Kemudian kawan yang lain jawab, Yahudi yang kedua jawab, aku tidak khawatir. Karena ketika mereka sholat Jumatnya rame, itu belum tentu menjadi dasar satunya hati mereka. Coba bayangkan. Tapi kata kawannya, terus apa yang kau takutkan dari umat Muslim? Aku takutkan mereka datang sholat subuh ramenya sama seperti sholat Jumat. Itu diajarkan langsung oleh rabi mereka kepada para anak-anak untuk mengetahui kekuatan Muslim. Maka Bapak Ibu kemudian kita lihat apa kata Allah? Illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ketika pindah ke Khaybar setelah diusir oleh Nabi, ini sebab mereka diusir melakukan pemberontakan, diusir oleh Nabi, pindah ke Khaybar. Khaybar itu 5 jam dari Madinah, 5 jam dari Madinatul Munawwarah. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka membangun benteng-benteng yang kuat agar bisa melawan Islam. Tapi mereka lupa baginda Nabi ini, Nabi. Lupa deh kalau itu Nabi. Nabi pasti punya ilham, punya insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi perangi mereka di malam hari saat penduduk-penduduk Yahudi tertidur. Ketika Nabi datang, kaget mereka. Benteng yang dibangun tidak ada gunanya, Pak. Justru menjadi benteng bagi umat Muslim yang kuat. Hari ini begitu, Pak. Ketika Donald Israel Yahudi takut, sudah tahu akan kelemahan diri dia, paham akan kebangkitan Islam, apa yang dia lakukan? Dia gerilya, Pak, ke negara-negara Muslim. Tujuannya sederhana saja, untuk membuat umat Muslim, negara-negara Muslim tetap konsisten dengan Amerika. Dari 1948 sampai hari ini, yang dilakukan oleh Amerika dalam pengkhianatan perjanjian, sampai hari ini tidak ada kesepakatan. Makanya Bapak Ibu, orang Palestina itu sadar, dia tahu dia bahwa orang Yahudi ini penakut. Kenapa dia tak berani hancurkan sekaligus? Karena dia tahu kalau dihancurkan langsung, itu yang akan marah itu satu dunia, Pak. Seluruh negara Muslim pasti. Maka caranya adalah hancurkan yang ada di pinggiran dulu. Hancurkan dulu yang di pinggir-pinggir ini. Termasuk negara-negara Islam yang kaya-kaya itu. Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Mesir dan lain sebagainya. Ini dulu, Pak, dipegang.
cara menghancurkannya. Dari sini kita paham dari ayat ini. Menghancurkan umat muslim, pecahkan dulu. Makanya kenapa persoalan jihad di Indonesia ini sangat-sangat minim untuk dibahas. Tahu Bapak Ibu alasannya? Kebencian Amerika disampaikan kepada Soeharto, jangan sampai ada yang membahas persoalan jihad. Itulah sebab munculnya kalimat terorisme dari Amerika untuk para santri Indonesia. Itu sejarah itu Pak, tidak boleh dilupakan. Kalimat terorisme itu pertama kali muncul pada masa kepemimpinan Soeharto. Untuk siapa? Para santri-santri yang ada di pesantren. Karena ketika itu yang melakukan pemberontakan adalah mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini poin penting Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau kalian mau tahu karakter sesungguhnya, mereka penakut, sangat penakut. Kenapa? Karena kata Allah, ba'suhum syadid. Sebenarnya mereka ketika orang-orang Yahudi ini nampak bersatu, itu sebenarnya mereka sedang bercerai-berai. Ketakutan yang besar, rugi atau tidak ruginya kami. Maka nasihat dari Allah itu untuk kita. Apa kata Allah? Kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Hei orang-orang beriman, kalian harus sadar bahwa Yahudi itu kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih, kata Allah. Cuma kalian yang beriman jangan bersatu bersama mereka. Anda tinggal pilih Palestina atau pilih Israel. Orang beriman tidak mungkin pilih Israel, itu tidak mungkin Pak. Ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu, Ustaz. Palestina dibela oleh Iran, mereka Syiah. Yang kedua kata mereka, kalau kita sebelah di sini itu Israel, maka sebaiknya kita Ustaz seperti apa? Kami mengikuti saran yang lain Ustaz, tawakuf. Kami berdiam diri saja, tidak membela Palestina, tidak membela Israel, katanya. Itu pernyataan sikapnya kaum liberal. Kenapa demikian? Karena Palestina itu persoalan iman, bukan persoalan, mohon maaf, bukan persoalan sosial. Palestina itu persoalan iman. Kita tidak bela Syiahnya, tidak bela Cinanya, tidak bela Rusianya. Yang kita bela Palestina. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Kenapa demikian? Orang Palestina ini sadar Pak, tahu betul. Masyarakat Palestina ini paham betul, Gaza ini paham betul, bahwa yang mereka jaga ini sentralnya dunia. Pertanyaannya, dalam urusan pertempuran hari ini, itu subjeknya apa? Persoalannya apa? Cuma Palestina. Artinya adalah, ada apa dengan Palestina? Ada apa dengan Baitul Maqdis? Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Sampai mereka serius. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pertanyaan muncul, kemana orang-orang beriman yang lain? Itu pertanyaan. Makanya pertanyaannya bukan orang muslim, tapi orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Karena yang paham orang beriman. Umat muslim tidak paham, karena umat muslim masa bodoh dengan keadaan tersebut. Ketika kasus ini kemudian tersebar luas, kata umat muslim, pikirkan diri sendiri, yang penting kami selamat. Salah satu penyebab rusaknya ibadah seseorang, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, tidak punyanya umat muslim itu perhatian terhadap sesama muslim, sebab daripada tidak diterimanya ibadahnya. Jadi jangan salah Pak, Nabi bilang kalau ada umat muslim diam dengan umat muslim yang lain tidak perhatian, bisa dikatakan la yu'min, gitu, tidak beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita kembalikan. Apa kata Abu Ubaidah bin Salul? La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum, kata Allah. Ketika orang Yahudi diusir, apa kata Abu Ubaidah bin Salul? Kami tidak ikut serta. Wala in qutilu la yansurunahum, ketika mereka terbunuh, kata Allah, sama sekali orang munafik itu tidak membantu. Karena Allah tahu orang munafik itu cuma kadzab, pendusta, berkhianat kepada piagam Madinah. Itu Abu Ubaidah bin Salul. Nah dari sini Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah di tengah umat muslim ini ada musuh terselubung yang paling berbahaya di antara kita. Namanya munafiqun.
Orang Nasrani jelas kenasraniannya, Pak. Orang kafir itu setidaknya ada dua. Satu zimmi, kedua harbi. Bapak Ibu harus paham bahwa kita ini ketika berhubungan dengan orang kafir ada etikanya, ada adabnya, ada hukumnya. Bermuamalah dengan orang kafir zimmi, orang yang kafir berada dalam tanggungan umat muslim, boleh, silahkan, tapi ada batasannya. Tapi bermuamalah dengan musuh bagaimana? Bermuamalah. Mereka orang yang merusak agama kita. Ketika 1925, apa yang mereka lakukan? Ketika Turki Utsmani runtuh 1924 akhir, apa yang mereka lakukan? Deklarasi semua berbau Islam hilangkan, hapus. Islamophobia pertama yang mereka lakukan adalah dengan kekuasaan mereka, semua yang berbau Islam habiskan. Coba bayangkan. Ketika Raja Inggris mengatakan kalau nampak ada orang yang telinganya bersih berarti muslim, bunuh. Sebegitunya, Pak. Tidak ada toleransi. Tidak ada kalimat humanisme bagi mereka. Tidak ada, Pak. Tasamu, tidak ada. Bagi mereka musuh. Islam pasti bangkit, hancurkan umat muslim, bunuh semua. Bersih telinganya muslim dia. Lihat wajahnya bersih, wajahnya muslim dia, bunuh. Coba bayangkan. Itu yang mereka katakan. Dan ini Bapak Ibu ditunjukkan di hadapan dunia. Dan kita terlena dengan urusan dunia. Coba bayangkan ketika kita berada pada posisi Palestina. Kita berada pada posisi yang sadar akan betapa kacaunya dunia ini, betapa besarnya hasutan Islamophobia hari ini. Dan itu yang menjadi ketakutan kita. Bapak Ibu yang hadir hari ini nggak terlalu komen, mungkin bisa jadi tidak apa-apa. Karena 20 tahun yang akan datang, Pak, persoalannya. Generasi kita selanjutnya. Generasi Bapak Ibu selanjutnya 20 tahun yang akan datang. Bagaimana keadaan dunia. Ini yang harus kita pandang. Kami, Pak, mohon maaf. Waktu kami di Yogyakarta. Ini persoalan Al-Hudi ini kami bahas. Itu tahun 2017. Dalam benak saya ketika itu. Kelak di tahun 2020 ini mesti aman. Tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tahun 2020 saya sampai ke Pekanbaru, pindah, dan ternyata kasusnya makin besar sampai hari ini. Pekanbaru, Riau, termasuk kota yang paling, atau Riau ini termasuk provinsi yang paling besar memberikan ruang kepada LGBT. Itu nomor 5, Pak, terbesar se-Indonesia. Itu Indonesia. Sumbar nomor 3 hari ini. Pekanbaru, Riau nomor 5. Sekarang perhatikan kasusnya Jeffrey Epstein. Salah satu program yang mereka sebarluaskan apa? LGBT. Dan itu program tunggal global, Pak, untuk merusak. Itu serius, Pak, tidak main-main. Kenapa baru sadarnya sekarang? Karena kita tidak melihat itu. Faktanya Allah tunjukkan. Begitulah keadaan dunia hari ini. Saking kacaunya. Kita masih bisa santai. Kita punya generasi, Pak. Anak muda kita. Yang hari ini yang paling kita khawatirkan bukan generasi tua. Yang paling kita khawatirkan bukan anak-anak. Tapi yang paling kita khawatirkan hari ini adalah generasi muda kita. Yang dalam dua kondisi. Terombang-ambing. Bayangkan, di tengah rusaknya pendidikan, di tengah rusaknya politik, di tengah rusaknya ekonomi, mereka berada pada kondisi harus mempertahankan apa? Imankah? Akhlakkah? Ilmukah? Ketika persoalan ilmu pendidikan rusak, di mana letak ilmunya? Ketika persoalan politik rusak, di mana imannya? Di mana adabnya? Di mana akhlaknya? Persoalan kita dihadapi itu. Kita yang hari ini tua-tua itu melihat kondisi tersebut. Di sini, Pak, poin pentingnya. Yahudi tak bisa dikasih ruang. Tidak bisa dikasih ruang. Beberapa waktu yang lalu, satu video dari seorang Yahudi tersebar di mana-mana videonya. Apa videonya? Ingin masuk ke dalam kurikulum negara Republik Indonesia. Semoga Pak Prabowo melihat itu. Kalau Pak Prabowo melihat itu dan mengerti dia, mesti akan diperbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Kementerian Agama kita bekerja sama dengan Amerika dalam urusan Kementerian Agama bekerja sama dengan Amerika, itu perlu menjadi sorotan untuk kita bersama.
kemana arah daripada pendidikan keagamaan kita ke depan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Inilah yang disebut oleh Kiai Misran Agusmar itu, yang disebut dengan perang pemikiran. Kita tak diperang dengan harta, tapi kita diperang dengan akal. Kita dibuat terlena dengan keadaan, tapi sama sekali kita tak sadar dengan kondisi kita hari ini. Betapa kekuasaan hari ini yang mereka miliki hari ini telah disusupi untuk program satu saja, sekuler. Dari ayat ini kita paham pengkhianat pertama yang mereka lakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, pengkhianatan itu bukan satu kali. Mulai dari Nabi Yakub alaihissalam, penipuan yang mereka lakukan sampai hari ini. Terakhir pada Nabi Isa, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kita runut Pak, Nabi Yakub alaihissalam, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya kepada Nabi Yakub? Pengkhianatan, menipu, berbohong, itu yang mereka lakukan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Turun temurun Pak kepada Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada Nabi Isa, sama semua perbuatan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi Yahudi ketika dihadapkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Sama, tidak ada satupun. Yang merusak piagam Madinah adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Bapak Ibu, kita hari ini tidak berperang dengan yang lain, kita berperang dengan Yahudi. Salah satu program mereka adalah satu tempat tinggal yang jelas, namanya negara. Sejauh negara ini belum terbentuk, apapun pasti akan mereka lakukan, termasuk harus membunuh manusia. Karena satu Bapak Ibu, rabi mereka itu pernah mengatakan kepada para tentara-tentara itu, kalau Anda membunuh anak Palestina dan Gaza, maka tempat Anda di surga. Jadi sebegitu halalnya darah anak-anak Gaza dan Palestina itu bagi orang-orang Yahudi. Pertanyaan muncul, kok bisa kita kerjasama dengan mereka? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kok bisa kita kerjasama dengan mereka? Disinilah yang disampaikan oleh Dr. Fahmi Salim dalam ceramah beliau di mana-mana. Beliau katakan, tidak beriman seorang muslim yang tidak punya perhatian terhadap Palestina. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari penyampaian kita yang singkat ini, dari poin yang kita sampaikan, dari ayat yang kita sampaikan ini, bisa menjadi perhatian bagi kita umat muslim, bahwa mohon maaf, keadaan kita ini bukan sedang baik-baik saja, tapi memang berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Maka yang perlu kita khawatirkan adalah generasi, bukan Bapak Ibu, tapi generasi setelahnya. Kekhawatiran kita harus kita timbulkan dari saat ini. Kita harus punya sikap terhadap mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ketakutan orang hari ini terhadap sekolah itu sangat drastis. Beberapa waktu yang lalu dari data yang kita temukan itu, ada beberapa sekolah termasuk pesantren itu, bahkan di pesantren Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang mereka takutkan? Kami takut tidak ada siswa yang mau belajar. Ternyata terbukti. Ada salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia ini, setiap tahunnya itu pendaftarannya 2.000 lebih. Tahun ini cuma 400. Sementara dia punya 23 cabang. Kira-kira bagaimana cara membaginya 400 tadi Pak? Dan uniknya sampai hari ini masih berada pada posisi yang 400. Di Pekanbaru ada satu sekolah yang muridnya sudah berkali-kali dilakukan promosi, hanya satu orang yang daftar. Itu pondok pesantren Pak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah mulai tutup satu demi satu? Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya? Di sini poin penting bagi kita semua Bapak Ibu, sebagai perhatian bagi kita.